Ini ya rekan-rekan, bukti keganasan dari kebakaran lahan. Ini kemarin waktu kebakaran lahan saya mau dekat sini, nggak kuat ya dengan keadaan yang sangat ekstrim. Banyak kabut asap, kemudian sangat panas sekali ketika kita masuki daerah rawan kebakaran ini ya. Dan di sini akan perlihatkan perkebunan sawit ya yang tidak selamat. Jadi bukan sedikit ya yang tidak selamat di kebakaran lahan ini, dari mulai tanam sawit dan karet ya. Jadi kalau dengan sawit ini hati-hati dengan usia ya. Jika usia sawitnya sudah memasuki umur 3 tahun, kemungkinan besar akan selamat ya di lahan gambut seperti ini. Tapi jika bibit sawitnya baru tanam ataupun umurnya masih hitungan bulan, saat kita tanam di lahan rawan kebakaran, di lahan gambut, kemungkinan besar akan selamat itu kecil ya harapannya. Jadi ini bibitnya sudah berusia 3 tahun. Jadi wujudnya seperti ini ya. Kemarin saya mau datangi tempat ini karena keadaannya sangat pekat sekali kabutnya, kemudian cuacanya sangat panas sekali. Saya tidak bisa shoot saat kebakarannya ya. Dan ini setelah kebakarannya. Jadi mengenai pertanyaan semisal lahan kita terbakar oleh api, apakah sawitnya akan masih bisa selamat? Jadi ketika kita melihat tayangan ini, kita dapat menilai ya. Jadi umur sawitnya yang menentukan. Jadi kalau di lahan gambut ini sangat mematikan ya dari kebakaran api. Jadi kalau bibitnya baru tanam beberapa bulan terus kebakar ya. Jadi api ini bukan lewat dari atas saja, melainkan juga lewat dari tanah. Karena keadaan tanah gambut, jadi kemungkinan besar akan membakar dari akar-akar sawitnya itu. Jadi kalau di lahan mineral mungkin tidak cukup parah ya, karena api tidak masuk ke dalam tanahnya. Tapi kalau di lahan gambut seperti ini, bibit menentukan ya dari usia bibitnya. Jadi ini tinggal sisa-sisanya saja. Yang lainnya sudah mati. Yang bertahan ini ya. Jadi usia bibit 3 tahun. Dan bisa dilihat ya dari pelepahnya dari bawah sudah habis terbakar semua. Jadi perawakannya menjadi sangat buruk sekali dari sawitnya. Jadi untuk video kali ini mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan ya untuk rekan-rekan ya. Jadi api ini ketika memakan sawit kita atau membakar sawit kita, jika usianya masih kecil ataupun baru tanam beberapa bulan di keadaan lahan gambut, untuk keselamatan itu hanya beberapa persen ya. Jadi kebanyakan mati dia. Tapi kalau sawitnya sudah usianya sudah lumayan tinggi, 3 tahun ke atas, harapan selamat masih ada ya. Akan kembali tunas untuk daun mudanya atau pelepahnya, seperti yang rekan-rekan lihat dalam video. Jadi kalau dibayangkan jika bibitnya baru tanam dan kebakaran seperti ini, jika usianya masih baru tanam ataupun belum lama ditanam, itu lebih banyak matinya ketimbang selamatnya ya. Nah ini. Jadi ini udah beberapa minggu lalu kebakaran. Saya tidak berani untuk mendekat karena apa? Karena memang seperti yang saya bilang di awal video tadi, keadaannya sangat panas, kemudian pekat dengan kabut asap. Jadi untuk petani sawit di sini hanya bersabar ya. Ini bukaan baru atau lahan rawa. Jadi sudah sebagian besar ditanami kelapa sawit, cuman datangnya musibah ini harus matang-matang lagi ya untuk kedepannya kita untuk tanam atau budidaya sawit di lahan seperti ini. Jadi untuk gulma rumput ini yang harus benar-benar diperhatikan ya dalam penanaman di lahan gambut seperti ini. Jadi api tidak hanya lewat dari atas ya, membakar gulma kayu dan gulma rumput, juga dari bawah tanah perjalannya api ini. Makanya untuk bibit sawit
hanya sedikit yang selamat ya, yang lainnya hangus terbakar semua. Jadi kalau semisal lahan kebakar hanya di atasnya saja, kemungkinan besar akan lebih banyak selamatnya ya ketimbang matinya. Tapi kalau di lahan gambut seperti ini, rekan-rekan bisa nilai, rekan-rekan bisa pahami ya. Jadi api ini lewatnya dua jalur, yaitu di atas dan di bawah tanah ya, untuk lahan gambut seperti ini. Jadi kalau hendak tanam sawit di lahan gambut, harus bisa ya untuk mengontrol dari gulmanya ini, agar nanti ketika terjadi musibah kebakaran, dampak bagi pokok sawit kita yang sudah kita tanam tidak terlalu parah ya. Jadi awal mulanya seperti ini. Ini dahulunya adalah rawa gambut, kemudian tanami dengan sawit, terjadilah musibah kebakaran, dan akhirnya dari sawitnya tidak bisa bertahan ya. Jadi ini hanya dari 100% 30% yang selamat ya, lainnya hangus terbakar. Jadi mati karena dua arah menyerang, dari atas dan dari tanah ya. Jadi seperti ini keadaannya. Jadi awal mulanya untuk lahan sawit di daerah sini, pertama kali adalah seperti ini ya. Lahan gelam seperti ini, kemudian dibuka, kemudian ditanami dengan sawit ya. Dan keadaan tanahnya kira-kira 7 hingga 80% daerah gambut ini ya. Nah ini. Untuk tanaman gelamnya ini bisa bertahan ya. Padahal diserang dua sisi, dari tanah dan juga dari atasnya. Tapi sudah mulai tunas kembali dari pohon gelamnya ini. Ini sawitnya habis ya, mati ya. Jadi sepanjang daerah sini sudah banyak yang dibuka menjadi perkebunan sawit. Adanya musibah kebakaran ini, saya turut prihatin untuk rekan-rekan kita yang terjadi kebakaran lahan dan terkena ya dari kebun sawitnya. Suatu musibah yang tidak bisa dihindarkan. Kejadian ini sering sekali ya, di saat musim kemarau pasti ya datang ya musibah kebakaran lahan ini. Entah itu dari unsur kesengajaan ataupun tidak kesengajaan, saya kurang paham. Yang terpenting di daerah ini sangat rawan sekali hingga menjadi langganan ya di saat musim kemarau tiba. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Cuacanya juga sangat panas sekali. Saya tidak bisa berlama-lama ya. Ini panasnya karena memang cuaca ya, dari mataharinya panas sekali. Jadi intinya tanam sawit di lahan gambut boleh, tapi ingat ya risikonya ya untuk lahan yang rawan kebakaran. Usahakan dari gulma rumput, gulma kayu ini bersih ya. Nanti ketika, bukan mendoakan ya, antisipasi ketika datangnya musibah kebakaran tidak terlalu parah bagi pokok sawit kita ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya, ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang salah. Mohon diluruskan, niat saya yang sharing ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.